Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Farhan Dirwan, mahasiswa Ilmu Kelautan Universitas Sriwijaya angkatan 2019. Di video kali ini merupakan laporan dari koreksi radiometrik dan juga koreksi geometrik. Berikut adalah cara tentang pengolahan data dari koreksi radiometrik. Tapi sebelum kita masuki pengolahan data dari koreksi radiometrik, kita harus tahu dulu apa itu koreksi radiometrik. Jadi koreksi radiometrik atau koreksi radiometri itu merupakan koreksi yang ditujukan untuk memperbaiki nilai piksel supaya sesuai dengan yang seharusnya, yang biasanya mempertimbangkan faktor gangguan atmosfer sebagai sumber kesalahan utama. Nah, jadi itu merupakan definisi dari koreksi radiometrik. Selanjutnya, untuk pengolahan datanya, kita bisa pertama-tama kita harus mengunduh dulu data citra yang akan digunakan. Di sini saya sudah mengunduh data citranya, yaitu data di PET 122 dan RAW 64 sebesar 1,09 GB. Itu sekitaran Teluk Jakarta. Lalu sudah saya download di sini dan sudah saya ekstrak juga. Kemudian kita buka datanya. Cara kita tahu datanya adalah bisa dilihat ini ada bagian teks txt dan juga ada bagian mtl yang arti metadata. Bisa langsung dibuka, maka akan dapat metadatanya dalam bentuk notepad. Ini merupakan metadata yang akan digunakan kita untuk mengolah data. Nah, lalu sudah itu kita buka Excel. Pertama-tama kita buka Excel dulu. Di sini sudah saya buat tentang template untuk data yang akan kita olah, yaitu perhitungan koreksi radiometrik Landsat 8. Nah, pertama-tama yang harus kita lakukan adalah mencari sun elevation. Nah, bisa dilihat dari sini. Sebentar, ini bisa kita ginikan. Nah, ini bisa kita ginikan ya. Kita sesuaikan saja supaya lebih mudah melihatnya. Pertama-tama kita cari sun elevation atau elevasi dari mataharinya. Tinggal cari aja sun elevation. Nah, ini merupakan sun elevation. Nah, tinggal kita copy saja. Tinggal kita copy, pindahkan ke sini, sun elevation. Untuk local solar zenith angle itu kita menggunakan rumus sama dengan sum dalam kurung 90 dikurang sun elevation-nya. Tekan enter. Nah, kita sudah mendapatkan nilai dari local solar zenith angle-nya. Untuk mendapatkan nilai cos A, itu kita menggunakan sama dengan cos dalam kurung 100 local solar zenith angle dibagi 180 lalu dikalikan dengan 3,14125, di mana 3,14125 ini merupakan nilai pi karena kita berhubungan dengan sudut. Nah, tinggal enter, maka akan mendapatkan hasil 0,873757. Ini merupakan nilai cos A-nya. Selanjutnya, kita akan menentukan ML atau radians multiband. Kalau untuk menentukan radians multiband, itu kita bisa lihat dari sininya. Di sini juga tersedia radians. Radians multiband tinggal cari ya saja. Nah, ini merupakan nilai dari radians multiband. Bisa langsung di copy aja. ML sekian dari band 1 hingga band 11.
band 3, band 4, band 5, band 6, band 9, band 10, band 11. Nah, sudah terisi semua dari radiance mode band-nya. Lalu kita cari yang kedua itu reflektan mode band. Ini bisa kita cari juga, sudah tersedia di metadatanya. Reflektan mode, reflektan. Nah, sudah tersedia kan di sini. Dari band 1 hingga band 11 juga dimasukkan aja langsung. Kalau kita lihat ini reflektan mood band ya dari nomor 1 dari band 1 hingga band 9 itu nilainya sama, itu bisa langsung kita samakan saja langsung ke band 9 untuk menghemat waktu. Lalu kita cari AL atau radiance at band. Nah, ini sudah tersedia kan radiance band-nya itu ada 11 band. Kita langsung copy aja. Tinggal masukin copy. Ya. Delapan dan 9 dan 10 juga sama 0,1. Lalu selanjutnya kita cari AP atau reflectance at band-nya. Nah ini merupakan AP-nya reflectance at band 0,1, 0,1, 0,1, 0,1 hingga akhir. Nah itu tinggal langsung kita sesuaikan saja di Excel 0,1 hingga band 9. Nah ini kan band 9. Untuk K1 dan K2 itu cuma ada 2, yaitu ada di band 10 dan juga band 11. Jadi langsung kita masukin aja. K1 nya kan 774 di band 10, K2 di band 10, K1 di band 11, dan juga K2 di band 11. Nah, setelah kita sudah dapetin semua data-datanya, ini karena di MP dan juga AP-nya itu kosong, jadi tidak perlu diisi. Begitu juga dengan K1, K2. Dari band 1 hingga band 9 itu kan kosong, jadi nggak perlu diisi juga. Nah, selanjutnya kita cari nilai radiance dari band 1 hingga band 11. Caranya gimana? Dari sini kita sudah bisa dapat menggunakan rumus concatenate. Itu bisa kita copy aja rumus dari yang sudah saya buat sebelumnya. Nah, ini merupakan rumus concatenate. Nah, ini rumusannya sama dengan dalam kurung concatenate, dalam kurung tanda petik, koma, dolar, G. Nah, ini G16-nya kita menyesuaikan dengan band 1. Kita sesuaikan saja dengan band 1, berarti kan di sini ya. Band 1 itu ada di D18. Tinggal kita ganti jadi 18. D18, koma, lalu dikalikan dengan I1 tambah lambang dolar. Ini kan ada di I16. Nah, tapi karena tadi udah beda,
Kita pakainya ada di kita menggunakan AL. Kita menggunakan AL di sini. Berarti dia ada di F18. F18. Nah, maka kamu mendapatkan nilai segini. Oh, lupa tambahkan tanda dolar. F18. Nah, maka dapat nilai segini. Selanjutnya lakukan hal yang sama untuk masing-masing band. Nah, ini kita ganti aja, tambahin 1 jadi D19 sama F19. Oke, salah. Jadi D19 sama F19. Kita sesuaikan langsung aja. Berarti ini D20 sama F20. D21 F21. Lalu ini D22 F22 D23 F23. Lakukan terus sampai menyentuh band 11. D24 F nya 24. D25 F25. D26 dan juga F26. D27 dan juga F27. D28 F28. Nah, sudah terisi semua band dari radians. Lalu kita nyari nilai reflectance. Itu bisa kita gunakan rumus concatenate juga. Itu kita copy aja rumus dari yang sudah saya buat sebelumnya. Tinggal kita sesuaikan. Concatenate H16. Nah, ini tinggal ganti aja rumusannya. Ini kan dia pakai MP sama AP. Nah, di sini kita juga gunakan aja. Karena kita MP dan juga AP juga, berarti kan diganti MP itu kan E18. E18. AP itu G18. Nah, lalu dikalikan dengan cos A-nya. Jadi kita kalikan dengan cos A-nya dari sini. Cos A-nya kan ada di D16. 16. Ini kurang tanda dolar. Nah, kalau begitu akan dapatkan nilai sekian yang akan dapatkan. Ini bisa tutup aja notepad-nya kalau mengganggu. Nah, ini bisa kita dapat nilai sekian. Nah, dari sini kita lakukan juga hal yang sama sampai
dengan band 9 dikarenakan nilai AP dan juga nilai MP-nya itu cuma sampai band 9. Kita isi aja ini S19, G19, astaga, isi langsung S19, G19, masukin lagi E20, G20, E21 dan juga G21. Nilai kosannya tetap tidak usah dirubah. Belas, 19, 21, 22 berarti 22, G22, E23, G23, E24, G24, E25, G25. Nah, satu lagi 26, G26. Nah, sudah dapetin nilai semuanya, berarti kita langsung beralih ke RMapper untuk pengolahan data lebih lanjut. Kita langsung beralih ke RMapper. Nah, ini kita finish, langsung terjalan bentuknya. Nah, dari sini udah terbuka RMapper-nya, langsung aja kita klik edit algorithm. Akan muncul sebuah layar gambar di sini, juga ada sebuah layar baru algoritma. Itu kita karena kita harus menggunakan 7 layer. Nah, kita copy aja jadi 7. Tuh agak Fatma 67. Nah, di sini bisa kita ganti namanya, ubahnya jadi band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 6, dan juga band 7. Nah, udah kayak gini, kita masukin dataset. Masukinnya gimana? Tinggal klik dataset, terus ini kan volumenya kita masukin ke D, lalu ke cari data band yang sudah kita download tadi di pengunduhan data citra. Koreksi radiometrik. Nah, di sini kita bisa lihat ya, kita tahu dari band 1 itu dari mana? Dari ada name-nya dari sini, band 1. Berarti band 1. Nah, kalau udah gini tinggal apply this layer only. Kenapa apply this layer only? Karena apabila kita langsung klik OK atau klik apply langsung, itu bakalan langsung ke apply ke semua layernya. Nah, jadi makanya apply this layer only. Jadi akan muncul gambar seperti ini. Kalau udah, kita klik band 2 sama seperti tadi. Nah, koreksi radiometrik band 2 tinggal klik lagi apply this layer only. Begitu juga seterusnya sampai band 7. Salah pencet. Band 2 kan apply this layer only. Nah, ini tuh. Band 3. Band 3 apply this layer only. Band 4. Band 4 apply this layer only. Band 5 apply this layer only. Band 6 apply this layer only. Band 7
apply this layer only. Nah, udah dibuat nih ininya, masukin data geometriknya, kemudian kita refresh, maka otomatis akan berubah seperti ini gambarannya. Setelah itu kita masukin formula. Nah, dari band 1 hingga band 7 di sini kita masukin data radians. Kita masukin data radians yang dari Excel tadi. Nah, tinggal copy aja. Kita copy aja ke sini. Lalu klik biar gampang kita gini. Kita klik formula editor. Untuk band satunya kita masukin data radians ini. Nah, apply changes, otomatis data yang tadi sudah dimasukkan ke band 1. Untuk band 2 langsung saja kita masukin juga. Set. Apply changes. Nah, begitu juga sampai band 7. Sampai selesai pokoknya ya. Band 4. Apply changes. Band 5. Apply changes. Band 6. Masukin lagi apply changes. Kayak lagu naik changes. Nah, udah dimasukin, ini bisa kita close. Data algoritmenya itu bisa kita refresh lagi, maka akan berubah seperti ini. Bisa kita refresh ya. Lalu kita bisa memposisikan ininya daerah kajian ya. Zoom box tool, kita pilih di sini. Nah, kita pilih di sini. Tadi udah kita masukin juga formulanya, ini formula radiansnya. Nah, bakalan berubah kan warnanya seperti itu. Untuk pengesave-nya kita bisa simpan, klik kanan pada gambar ini, lalu file, pilih save as. Kita pilih di sesuaiin aja yang diinginkan di mana. Saya di koreksi radiometrik, save as, radians P dan W. Radians saja deh. Terus kita pilihnya RMapper raster dataset atau dalam format ER. Kita klik OK. Nah, untuk di sini kita langsung aja kita pilih yang ke IEEE 4 byte real. Klik OK. Nah, tinggal tunggu untuk data radiansnya untuk disimpan di komputer. Sampai 100%. Nah, sudah. Ini bisa kita cek datanya itu dengan cara kita langsung buka aja open data yang sudah kita set tadi, radiometrik, radians, data ERs. Nah, bakalan jadi kayak gini kan datanya nih. Lalu kita klik kanan, cek self values profilnya. Nah, jadi seperti itu untuk radians. Oke, selanjutnya kita akan berlangsung ke
reflectance untuk ngecek koreksi radiometrik dari reflectance yang data kita sudah download. Halnya sama juga, tinggal kita klik edit algorithm, lalu kita buat 7 layer lagi. Nah, sudah 7, kita ubah namanya biar nggak bingung. Band 1, band 2, band 3, band 4, band 5, band 7. Sama seperti tadi, kita masukkan dataset, lalu masuk ke ini, kita sesuaiin lagi B1 sampai B7 nya. Oh ya, mohon maaf salah, tadi harusnya kita apply this layer only aja. Oke, terus kita masukin lagi B2 nya, apply this layer only, masukin lagi B3 nya, apply this layer only, B4, apply this layer only, N5, apply this layer only, B6, apply this layer only, dan B7 terakhir, apply this layer only. Nah, kalau udah kayak gini, lalu kita refresh, maka gambar akan berubah. Jadi seperti ini bentukannya, lalu kita bisa memilih daerah yang ingin dijadikan daerah kajian atau daerah yang ingin dikoreksi radiometriknya. Saya milih di sini. Nah, jadi bisa disesuaikan aja. Lalu lakukan hal yang sama untuk mengisi formula inputnya. Kali ini kita masukkan bukan data radians tapi data reflektan. Tinggal copy saja. Apply change. Belok kiri. Aduh salah. Band 1 kita masukkan. Apply change. Band 2 masukin. Apply change. Band 3 juga masukin. Apply change. Band 4 masukin apply change. Band 5 apply change. Band 6 apply change. Band 7 terakhir masukin lagi apply change. Ini karena tadi salah masukin ya. Nah, kita close. Udah gitu kita refresh lagi aja untuk data rasternya. Nah, akan jadi kayak gini datanya. Lalu kita bisa simpan juga dalam hal yang sama di sini. File, lalu klik Save As. Kita ganti jadi reflectan. Nah, ini files of type-nya itu kita ganti dengan rmapper raster dataset. Klik OK. Di sini juga kita sesuaikan aja sama tadi, kita data type-nya menggunakan IEM 4 byte real. Langsung klik OK. Tinggal tunggu lagi untuk penyimpanan datanya. Tunggu hingga 100%. Nah, udah di save kan. Sekarang kita bisa cek
langsung untuk mengecek self values-nya. Tinggal open, terus kita lihat reflectance.tr, klik OK. Nah, ini lagi processing. Nah, ini hasilnya. Jadi bisa lihat ini daratan dari Jakarta. Lalu untuk mengeceknya kita bisa klik kanan, self values profile. Mohon maaf sebelumnya karena tadi lupa untuk mengklik petanya, jadi makanya data self values tidak muncul. Jadi bisa kita lihat kalau misalnya emang data values itu bagus, dia bakalan berada di bawah 9. Gitu. Ini berarti datanya sudah lumayan bagus sih. Nah, ini untuk radiance. Lalu untuk reflectance bisa kita buka juga, open, terus reflectance, oke. Nah, ini kan reflectance. Bisa klik kanan self values profile. Nah, ini juga sama, data values sudah cukup bagus. Jadi itu merupakan cara untuk mengkoreksi radiometrik.